Shalom, ketemu lagi hari ini. Banyak sekali yang masuk. Om merah, om bang merah bang, pak merah pak. Ada yang tak, jangan takut, ini cuma koreksi bukan dam. Ini bukan dam. Sekali lagi saya ingatkan, ini bukan dam, belum. Ini masih koreksi. Sehat kok, ini sehat. Ya, ada yang siapa tadi ngirim katanya, aduh, eh, hilang May Profit. Nggak hilang lah, jangan takut, jangan pesimis gitu ya. Belum, hari ini baru tanggal 11 ya kan. Besok udah hijau lagi, mungkin besok udah hijau lagi ya kan. Besok udah hijau, mungkin udah ada yang udah profit, atau lusa ya kan, pas lusa lebaran. Lebaran lusa ya, tanggal 13, betul nggak? Saya kurang tahu. Paling nggak ya, kalau lusa mungkin udah ada yang profit, tetap ada uang lah lebaran ya. Jangan ini ya, nggak apa-apa, kita doa sama. Doa orang bener itu pasti dikabulkan Tuhan ya. Mudah-mudahan kalian yang lebaran adalah profit nanti ya. Hari ini, malam ini mungkin udah balik normal lah seharusnya ya. Besok udah mulai kembali hijau ya kan. Nggak usah, ini koreksi, bukan dam gimana. Masih lihat sih, masih sehat sih, nggak ini. Jangan takut ya. Jadi hari ini saya buat video, saya bahas sedikit. Kemarin pertanyaan ada beberapa nanya, karena banyak yang baru masuk. Aduh, saya ngulang-ngulang terus capek loh. Saya terakhir kali nih, saya ini yang nanya beris tanda-tandanya apa, terus gimana ya kan. Jadi tahun ini banyak perubahan, tapi saya best of history yang udah terjadi. Biasanya bearish itu di antara September sampai November. Ingat ya. Ya jangan di skip video. Saya capek ngomong. Tiap kali harus ini ngeladenin kalian gitu satu persatu. Ya ini terakhir udah, itu bukan saya sombong. Saya nggak mau jawab lagi. Capek saya berbulan-bulan repeat terus sama pertanyaan. Jadi bearish itu antara September sampai November. Yang sering terjadi di Oktober. Udah. Nah, pastinya ada antara itu ya. Jadi jangan tanya saya pasti. Kalian cek history, jangan ini aja, harus belajar, harus cari data gitu ya untuk nge-proof-nya. Terus Muhammad Iksan, ikan teri, lo nonton apa? Ikan teri, siklus 4 tahun. Ya, Bitcoin ini kan siklusnya, cycle-nya 4 tahun sekali. Nah, habis bull run ini ya, itu masuk masa bearish. Ya banyak kita hitung-hitung, sekarang bearishnya nggak panjang. Mungkin ini berubah banyak. Karena banyak institusi pemerintah masuk invest ya kan. Para hedge fund, retailer masuk semua. Banyak yang masuk, banyak dana yang masuk. Mungkin bearishnya nggak seperti dulu mungkin bearishnya juga nggak panjang short gitu ya. Jadi ya tergantung kalian, bisa kalian lihat udah jatuhnya sesuai kalian ini mau serok balik untuk disimpan 4 tahun ke depan, yang misal koin-koin bagus, di staking aja ya. Di staking ya, masukkan aja, kalian punya akun mah, kalian mau staking di Binance juga bisa ya kan, atau di tergantung kalian senengnya di mana gitu ya kan, di Celsius, atau ada yang mau staking di Dodo juga bagus. Kamu staking di Dodo bagus, itu hitungan dia punya persen ya. Ya kalian cek sendiri lah, yang soal-soal gitu nggak mungkin saya sampai detail urus kalian punya sampai ke ini dalam-dalam gitu kan. Itu aja gambarannya ya kan. Staking ke sana 4 ton ya, tergantung kalian. Terus kalau bearish aset dimanakan? Ini ada pertanyaan sama Muhammad Iksan Ahmad Detsen. Bearish alokasikan dana ya kan. Ya tergantung, ada saya nanya alokasikan dana. Kalau saya, ya itu saya udah pernah jelaskan di video sebelumnya, saya akan alokasikan karena saya bukan milioner, bukan apa, cuma sama dengan kalian main kecil-kecil ya kan. Saya alihkan ke logam mulia gitu ya, entah itu emas, entah itu di platinum, di perak ya.
ada yang masuk ke saham juga. Ya tergantung kalian bagilah portfolio masing-masing, itu kan tergantung duit kalian, budgetnya ada berapa. Saya juga nggak tahu, kalian sendiri alokasikan gimana. Bisa koin yang kalian mau pegang untuk nanti masuk next bulan 2025 ya kan, itu apa juga nanti kalian bisa lihat di tahun 2024 sebelum masuk 2000, kalian udah bisa cek juga. Misalnya ada koin-koin potensial untuk good untuk di 2000, itu juga bisa kalian mulai beli juga di situ gitu. Nah kalau yang mau staking long, tahu future bagus ya Cardano, udah kalian cuan inilah yang saya ajarkan, dari uang cuan beli ya kan, untuk staking 5 tahun ke depan, 4 tahun ke depan nanti ya. Itu jadi saya pribadi, kalau saya alokasikan dana saya itu yang udah koin-koin yang udah mau saya beli nanti setelah bearish, nanti saya mau serok koin-koin mana udah saya serok, saya staking ya kan, udah sisa duitnya saya beli ke logam mulia gitu. Nah tergantung kalian masing-masing, ada yang suka main saham bisa ke saham, ya bagilah portfolionya ya, jadi masing-masing. Nah jadi buat Iksan udah ngerti ya itu bearish sekitar gitu, atau yang lain semua nanya tanda-tanda bearish, ya itu tanda-tanda bearish itu Bitcoin dominance. Kalian lihat itu kan ada tuh, kalau kalian buka market coin market cap, itu kan ada dia punya BTC sekian, dia punya apa market cap berapa, terus ada BTC dominance, kalian lihat berapa persen. Kalau biasa udah jatuh di 30-an itu udah masuk all season. All season ya banyak koin-koin bisa 2-3 kali lipat, walaupun koin-koin yang nggak terlalu ini ya, fundamentalnya nggak terlalu kuat pun bisa naik 2-3 kali lipat gitu. Nah di situ ada euforia, kadang orang lupa, hati-hati di situ. Pokoknya lu udah cuan, udah jangan rakus. Saya selalu ingatkan di video saya, jangan greedy, jangan rakus, jangan tamak, harus kontrol diri ya. Karena saya tahu watak kita orang Indo tuh sifat gamblingnya kental gitu ya. Cuma banyak munafik pura-pura gitu, padahal banyak yang sifat gamblingnya tinggi. Karena secara adat kultur Indonesia itu banyak ada sebagai gambling, ada sabung ayam lah, sabung lembu lah ya kan, beragam jangkrik lah, laga jangkrik, ikan cupang di laga, semua taruhan, jadi punya karakter itu. Makanya kalau di kripto ini saya tahu banyak yang gambling. Nah ada yang tanya saya gimana portfolio mau long term, terus dia pengen untuk mengalahkan ambisi dalamnya gitu. Saya sendiri ada ya, misalnya 80% itu saya memang untuk long term. Saya beli the coin yang saya olah itu 80% untuk. Nah 20% ini koin-koin yang untuk mingguan scalping, itu buat jiwa judi ini bisa dikontrol gitu ya. Nah, jadi itulah caranya yang saya lakukan. Datsan ya kan nanya, saya sedikit mau encourage Datsan, kamu terlalu ini ya benar saya udah ini, tapi kan semua planning gitu, by planning kita lakukan. Jangan sama kamu bilang kamu cuma tamat SMA, sama saya juga tamat SMA. Yang intinya Anda mau tamat SD pun mau tamat SMP juga, kalau Anda masih punya niat mau terus belajar ya, mengisi diri terus ya, ya itu belajar. Apalagi sekarang fasilitas gampang sekali di Google. Anda mau apapun, mau belajar, banyak yang orang-orang bagus yang mau kasih knowledge gitu. Anda aja mau belajar atau enggak gitu ya, apapun itu knowledge itu di ini aja, dipelajari terus semua gitu ya. Terus apapun selalu buat dengan planning. Nah, mungkin saya bisa share sedikit gimana ini sebagai kalau saya memang dari usia muda saya udah selalu doa sama Tuhan, Tuhan gua batas gua sampai umur 50, kalau bisa sebelum 50 gua mau pensiun. Itu yang saya tiap hari doakan ya. Nah kedua ya semuanya by planning. Walaupun dulu kita pernah salah, saya juga seorang yang banyak kesalahan, banyak dosanya dulu ya, apalagi di luar, masih di zaman
dulu di Amerika gitu ya. Ah, jadi semua itu by planning kita harus ini. Saya bisa share gini, buatlah satu planning 10 tahun ya. Kamu target 10 tahun itu mau apa? Ini pelajaran buat kalian anak-anak muda ya, newbie. Buatlah sesuatu tuh target 10 tahun ya. Begitu juga sekarang misal kalian mau beli rumah ya, mortgage jangan lebih dari 10 tahun. Best dari apa? Coba lihat, sekarang itu hampir rata-rata 10 tahun itu ada krisis, satu krisis. Asal 10, jadi jangan lewat dari 10 tahun. Kalau kalian kredit rumah ini itu, perbesar uang muka di depan untuk supaya short, jangan lebih dari 10 tahun kalau kalian kredit rumah gitu. Itu kalau kalian ini ya mau kredit rumah, mau beli rumah gitu. Karena tiap 10 tahun ada krisis, nanti susah kalian ininya ya. Bataskan 10 tahun gitu. Misalnya gini, kita target rumah 10 tahun, ya kan? Yang belum ada, kita kejar tuh target, ya. Tiap tahun kita harus review, flashback. Target gua udah sampai di mana? Ya kan? Setelah 5 tahun, itu harus kita bener-bener review. Ini target gua udah berapa persen nih? Ini gua udah di pertengahan jalan nih. Misalnya di pertengahan jalan apa yang kita usahakan itu masih kurang dari 50%, berarti Anda harus double effortnya, kerja kerasnya. Tapi misalnya udah lewat dari 50-60%, ya juga nggak boleh santai. Oke, lebih agak ini ya continue, konsisten lakukan untuk mengejar target sesuatu itu yang kamu planningkan 10 tahun. Selalulah buat sesuatu itu untuk future tuh 10 tahun, apalagi kalau kalian yang muda-muda, walaupun Anda bilang Anda buruh ya karena Anda kerja malam takut dibilang ngepet ya enggak. Indonesia tuh jangan peduli apa kata orang. Ingat baik-baik ya, hidup itu jangan terlalu peduli apa kata orang. Lakukan apa yang baik untuk diri Anda, keluarga Anda. Yang lain orang mau ngomong biarkan aja, ya kan, biarkan mereka menggonggong gitu. Di Indonesia itu banyak yang kepo, suka ini ngurusin, ya nggak usah ini, jangan orang-orang begitu buat kamu ini gitu, jangan terpengaruh ya. Ini yang bisa saya beri masukan buat Dead Hand ya, buat planning. Saya yakin kamu kalau planning baik-baik, terus kamu terus mau belajar, manfaatkan waktu, walaupun kamu kerja buruh, ada waktu break. Sekarang kan gampang, telepon apa, lihat Google berita apa, pelajari apa yang bisa skill ya kan. Nah buat anak muda juga saya selalu ini sarankan zaman sekarang ini blockchain, kalau kalian orang IT belajar blockchain ini ya. Itu kan ada di Indonesia, Jakarta, Emurgo gitu. Ini cobalah, saya pernah rekomen dulu, saya pengen istirahat, saya punya channel ini yang ngikut saya ratusan orang dulu, udah saya rekomen waktu itu sama si Christian Victorious channelnya. Saya nggak kenal dia, cuma saya kan seleksi berapa, saya lihat anak itu baik ya, dia niatnya juga mau share knowledge gitu ya. Memang dia sebagai YouTuber cari duit juga, tapi dia masih wajar gitu. Terus yang satu lagi saya pernah introduce itu, saya nggak kenal, saya cuma coba cek, saya rekomendasi gitu kan buat mereka dulu ratusan yang ikut YouTube saya tuh. Kalau untuk technical analisisnya si Kendrick Kalim tuh boleh ya, bagus juga dia. Nah terus kalian mau baca fundamental juga, saya coba cek itu di Indo, yaitu investasi, sering dia ngulas koin-koin, bagus kok investasi itu, ngulas koin gitu, itu juga bagus kalian kalau pengen belajar ini. Tapi saran saya yang Dead Sand, kalau kamu bagus di IT, kenapa nggak belajar blockchain itu itu future kalau kalian bisa expose. Ya juga sarankan buat kalian anak muda yang punya niat di IT, belajarlah blockchain, banyak yang dieksplor ya. Kalian sendiri bisa buat koin kok, bisa buat token kalau kalian ngerti. Cuma ya bangun ekosistem bisnisnya itu yang bisa atau enggak ya. Kalau anak-anak IT yang belajar kripto banyak yang bisa buat koin, tapi bisa nggak mereka expand, bisa nggak mereka ini bangun ekosistemnya ya. Itu aja sih. Jadi itu yang saya jawab buat kalian hari ini ya. Terus buat ini ada masuk satu Kadrunwati kayaknya yang ini Fatmawati Badriah.
ngomongnya dia bilang saya sotoy, saya ngomongin koin yang saya pegang. Iya, emang saya ngomongin koin yang saya pegang, ya kan? Supaya ini yang masuk channel saya ini yang supaya nggak kejebak, nggak ketipu. Mungkin saya rasa Fatmawati Badrian ini, saya rasa sales kripto. Orang yang nggak seneng saya bahas, ya bahas kripto kemarin saya bahas kripto micin yang supaya kalian jangan kejebak itu. Rupanya ada satu Kadrunwati masuk komen kata ini pasti tukang juga. Gua ingetin tobat lo Fatmawati Badriani, jangan gara-gara lo suruh-suruh beli koin-koin ini orang nyangkut, apalagi kalau kena orang-orang susah lagi. Justru saya punya channel ini mengedukasi, apalagi orang-orang kurang mampu. Target saya orang-orang kurang mampu, orang-orang kampung. Jangan sampai ketipu, jangan sampai kejebak sama kalian orang-orang nggak bertanggung jawab, ya. Mereka anak-anak muda newbie yang ingin belajar investasi, jangan sampai terperangkap dengan jebakan-jebakan sales-sales bayaran gitu yang kalian pun harganya murah gitu, ya. Tapi mengakibatkan banyak orang tambah susah di zaman gitu. Saya buat YouTube ini justru saya pengen nolong orang-orang susah gitu, belajar investasi, ya. Jadi tobat lu lebih baik lu ikutin channel gua, Fatmawati Badria, biar lu tobat, lu otak lu lebih positif, jangan negatif gitu, ya. Siapa yang ikut channel saya ini yang negatif semua, bener. Dulu ada masuk satu yang ngaco, itu kena kick off, saya nggak perlu marah sih, nggak, itu semua nyerang dia, akhirnya dia yang hapus sendiri komennya. Saya nggak mau hapus. Kalau saya di jalan benar, saya nggak pernah goyang gitu. Dan saya lagi ada yang banyak mau minta link WA, saya nggak mau, ya. Cukup dengan YouTube, kalian smart aja belajar gitu, ya. Nggak perlu nelpon, nggak perlu Instagram, nggak perlu WA. Bukan saya sombong, saya nggak mau ribet. Dan tanpa WA, tanpa Instagram, anak-anak yang tahun lalu ikut saya udah banyak yang jadi, ya. Mereka udah tenang, mereka setup, mereka semua bagus, ya. Saya nggak butuh kalian apapun dengan saya, nggak ada bayaran itu. Saya lakukan dengan niat tulus untuk nolong orang nggak mampu. Melalui YouTube aja udah cukup, nggak perlu telepon ini itu, ya. Nggak perlu, ya. Nggak perlu grup-grup VIP, nggak perlu. Saya nggak pernah buat itu, nggak mau juga saya ribet gitu, ya. Jadi itu aja, Fatmawati Badriah saya pesankan, ya. Lu dengerin channel gua gitu biar lu positif, ya. Sifat-sifat negatif kamu akan hilang pelan-pelan, ya. Gitu aja. Nah, hari ini udah ada yang nanya tuh, kok ini ada yang bagus, ada yang satu dua aja mental bagus, kok udah down nih, mau serok apa, ya kan. Nah, buat ini share ini, kalian yang mau serok, ya, ini lagi murah, gua nggak tahan. Tadi gua serok juga, CRO murah banget, gua serok lagi. Gua nggak takut gua megang CRO, ya. Gua yakin bulan ini nggak jadi, bulan depan harus jadi CRO itu. Jadi buat kalian yang mau nyerok, ini saya rekomen Polkadot, ya, kalian boleh serok. Algorand, kalian juga boleh serok, ya. Link bisa juga, ya. Engine kalian boleh juga, kayaknya mau naik dia, ya. Terus Matic juga bisa juga untuk mingguan, koin mingguan gitu, ya. Algo, Engine, Link, Matic itu. Habar juga boleh, lagi jatuh murah tuh. Tifol jatuh murah, untuk cari duit dikit aja boleh gitu, mingguan gitu. Dia dalam 2 hari kalau udah hijau dapat ini, ya kan, boleh itu, ya. Satu lagi, celo, sungguh celo, sangat celo, santai, ya kan. Slow, celo, ya. Celo ada event, ya. Ini saya sedikit cerita. Celo ini, ya, sebenarnya koinnya Coinbase. Gua nggak tahu kenapa murah banget. Soalnya Coinbase juga, itu Coinbase dulu Celo ini dikeluarin untuk tandingan Libranya Facebook dulu gitu, ya. Ternyata Facebook gagal. Jadi maka banyak cerita behind the scene gitu. Itu sebab kayak di Jakarta dulu lah, Ahok, ya kan, nggak mau diterima, ya kan, terus ada Partai 212 buat gubernur tandingan. Nah, ini Celo
koin tandingan sebenarnya waktu itu dibuat untuk ngelawan si Libra Facebook. Nggak taunya belum ini udah Libra udah gagal duluan gitu. Maka kamu lihat kalau Celo, kamu lihat Funda, koneksinya kan gila-gila tuh, ada Google, ada Bank of America, padahal dia kan untuk ini cellphone gitu ya, dia punya ini deh, kayaknya mau diseriusin ya. Jadi tanggal 19 dia ada event Harvok-nya, Donat Harvok gitu, tanggal 19. Coba aja beli Celo. Mudah-mudahan naik dia. Itu koinnya punya Coinbase itu, koin Celo ini ya. Coba aja. Saya ada beli barusan, saya baru baru serok juga Celo ya. Jadi itu aja rekomen saya buat kalian. Mudah-mudahan good luck. Terus buat yang Muslim udah mau Lebaran, mudah-mudahan besok lusa udah hijau, kalian dapat profit. Saya doain buat kalian juga. Buat yang Whole XLM, ya jangan ini, kayaknya dia sedikit stuck, nanti naik lagi ya. Buat Mustafa di Makassar, kamu lihat nanti misalnya kalaupun saya nggak sempat buat video, koin XLM itu bisa di atas 12.000 13.000, dia nggak bisa tembus ke $1 misalnya ya, kamu TP aja dulu, ambil cuannya dulu, nanti kita olah lagi, saya kasih tahu ya buat yang pegang XLM ya. Misal dalam 2 hari ini pas dia nanti hijau, dia nggak bisa tembus $1, bisa di 12.000 lebih 13.000, udah oke itu. Kau bisa ke sana lagi. Semalam soalnya udah naik itu, udah ke 70 sen, hampir 80 sen itu kan sudah masuk 12.000 itu. Aduh sayang, didam lagi, jatuh lagi. Tapi nggak apa-apa, saya lihat masih mau, kita doa aja. Mana tahu ya kan, kalau nggak mau tembus juga dia ke ini, di $1 di 80 sen ada 12 ribuan gitu, udah boleh lah, 11.000 12.000 12 udah boleh di TP gitu dalam 2 hari ini, misalnya dia nggak ini ya. Itu aja pesan saya, ambil cuan dulu, nanti kita olah lagi, saya kasih tahu masuk ke koin mana lagi ya. Itu aja pesan saya. Salam Rio dari Tokyo. God bless you all. Tuhan Yesus berkati. Immanuel. Be blessed, be blessed, be blessed, be blessed.